Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Ma'rifat itu jalannya orang pemberani, orang yang berani mengatakan yang hak, orang yang berani berjalan di jalan kehadirat Allah. Jadi kalau Anda mau berjalan di jalan ma'rifatullah, carilah guru yang benar-benar. Jangan tahu ceritanya saja. Jadi banyak orang sekarang tahu ceritanya saja. Ini pengalaman saya. Jadi kita sedikit menceritakan pengalaman. Banyak orang tahu tentang kajian-kajian macam-macam, berbicara macam-macam tentang Allah, tentang rahasia Allah. Nah, tapi ditanya rahasianya yang benar-benar rahasia, dia tidak tahu. Contoh seumpama gini. Jadi dia berbicara tentang Muhammad panjang lebar. Terus ditanya, mana kedudukannya, wal awalu wal akhiru wal jahir wal batin. Nah, mana Muhammad awal, mana Muhammad akhir, yang mana Muhammad jahir, yang mana Muhammad batin. Nah, kedudukannya pada diri kita. Sebutkan bang satu-satu, mana orangnya. Nah, tidak bisa menyebutkan. Nah, ya wallahu alam bisawab, mungkin entah dia menyeliputi ilmunya, orang merendah, bisa juga. Nah, jadi kita jangan berprasangka jelek juga. Yang penting kita istilahnya nuntutlah. Nah, jadi carilah guru sebanyak-banyaknya. Nah, jangan pernah bertahan di satu guru, cari terus. Walaupun Anda dihinakan orang, disesatkan orang, diapakan orang, tetap Anda pada akidah Anda. Jadi akidah ini tidak bisa diganggu gugat. Anda harus lurus berjalan ihdinas siratal mustaqim. Karena ma'rifat itu jalannya para pemberani. Bagi dia dia tidak takut mati. Jadi orang ma'rifat ini tidak takut mati. Karena ma'rifat itu mengenal ketiadaan diri. Jadi ma'rifatullah itu jalan meniadakan diri. Nah, karena yang ada itu hanya Allah. Dia mesra dengan Allah. Nah, dia lezat dengan Allah. Nah, kelezatannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dengan yang lain-lainnya. Pandangannya, pendengarannya, pengasanya, semuanya Allah. Jadi kalau mau pintar, salah jalan. Kalau umpama bermakrifat, pingin pintar, nah gak usah salah jalan. Karena hasil akhir adalah bodoh. Kalau mau kaya, ya salah jalan. Jadi kalau mau bermakrifat tapi mau kaya, salah jalan. Karena hasil akhir adalah kemiskinan, miskin. Kalau mau cari pamor, ya salah jalan. Nah, umpama mau terkenal, mau mulia, nah salah jalan. Karena hasil akhir adalah hina dina. Kalau mau wagas, ya salah jalan. Karena hasil akhirnya adalah gila kita di mata orang. Nah, jadi tidak sesuai. Itu sebabnya ma'rifat itu bagi dia yang pemberani. Bagi yang pemberani saja. Bagi dia yang tak punya rasa takut di batinnya. Kalau takut jadi miskin, takut hina, takut bodoh, takut gila, sebaiknya mundur saja. Karena ini adalah jalan ketiadaan. Mensirnakan diri, mempanakan diri. Nah, jadi supaya diri ini sirna, lenyap, sehelai bulu tidak memiliki, sehelai rambut tidak memiliki.
Ini adalah jalan pemusnahan diri sebenarnya. Jalan bermakrifat kepada Allah ini. Jalan memusnahkan segala bentuk keakuan diri. Nah, jadi man arafa nafsahu pakat arafa rabbahu pasadal jasad. Barang siapa kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Kalau dia kenal akan Tuhannya, binasalah dirinya. Nah, intinya Anda kenal dengan siapa? Nah, dengan Allah tadi. Nah, wujud kidam bako. Nyata. Wujud itu adalah badan, kidam itu nyawa, bako itu rasa, muhalapa itu adalah sir, kiamuhu itu kulit, wahdaniyat itu daging, kodrati itu adalah tulang, iradat itu adalah limpa, ilmu itu adalah urat, hayat itu adalah darah, sama adalah jantung, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud dan eksistensi kita. Yang dimaksud tauhid itu segala sesuatu tidak ada lain dan tidak ada bukan, ialah kita sendiri, termasuk dualitas baik buruk, pria perempuan, tampan jelek, mustahil tidak mustahil, dan makna dan lain-lain. Makanya Tuhan punya sifat mustahil. Bukan mustahil dari makna, melainkan mustahil sebagai kesempurnaan ketauhidannya. Karena kita yang memiliki sifat mustahil dan tidak mustahil tersebut. Yang artinya Tuhan juga yang maha sempurna dan maha tidak sempurna. Ketidaksempurnaan menjelma sebagai tubuh yang kita pakai saat ini. Yang dimaksud kosong itu kosong dari makna, kosong dari arti, makrifat kosong dari segala makna. Karena dengan kosong bisa menjadi apa saja, mau diapakan saja bisa. Kalau kosong, mau jadi apa saja bisa. Itu adalah daya cipta. Makanya manusia bisa menciptakan makna dan arti dari kehidupan ini. Tujuannya agar kita termotivasi. Karenanya alam semesta tidak memiliki makna. Makna hanya ada secara objektif, yakni ada dalam kesadaran kita sendiri. Tapi bagi alam semesta tiada bermakna bukan berarti tanpa makna. Anda harus mati dan harus menjalani hidup dengan sebenar-benarnya. Tanamkanlah di dalam batin Anda, sanubari Anda, bahwa kita ini nyata doib, nyata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nyata mati. Haruslah kita mati maknawi, mati tabi'i, mati isi. Jadi tanamkanlah, aku tak punya harta, aku tak punya ilmu, aku tak punya hati, aku tak punya mata, aku tak punya tubuh, aku tak punya daya, aku tak punya upaya, aku tak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Nah, ini orang yang sudah terkendali dari belenggu nafsunya tidak akan merasa terganggu dengan jenis apapun ilmu yang orang lain miliki atau orang lain sampaikan, baik itu tauhid, fikih, dan tasawuf. Dia berpegang teguh pada pendiriannya. Jadi ahlul makrifat itu dia sangat teguh pendiriannya, sangat kuat, sangat kuat.
Jadi dia tidak bergeming, akidahnya sangat kuat. Jangan sampai kita diselimuti sedikit pun oleh nafsu. Sebaliknya ketika kita tidak merasa nyaman dengan pengkajian ilmu tertentu, itu berarti nafsu masih menjerat diri dengan kuat. Seumpama kita mendengar orang pengajian, tapi kita merasa nggak senang. Nah, itu berarti kita masih diliputi hawa nafsu. Nah, umpama kita mendengar pembicaraan orang, umpama Pak Ustadz di masjid, mengkaji tentang fikih, tentang apa. Nah, karena tidak sepaham dengan kita, karena tidak sejalan dengan kita, lalu batin kita ini merasa, wah itu apa? Nah, ini berarti kita masih diliputi oleh hawa nafsu yang sangat halus. Nah, di sini kita kadang tidak mengerti bahwa kita masih dalam keakuan diri, masih mengutamakan ego kita. Nah, jadi kita ini kadang tidak merasa bahwa kita itu sangat ego kepada diri kita sendiri. Nah, makanya kita sama-sama menghancurkan ego ini. Saya pun masih belajar. Jadi, kita sama-sama kita di sini belajar. Jadi benar pakai salah buang. Nah, jadi memang kita sama-sama belajar agar mendapat keridhaan Allah, rahmat Allah. Nah, di orang yang mengenal Allah sudah pasti jalan hidupnya sudah sadar diri. Artinya sudah tak banyak bicara untuk berusaha berdalil macam-macam dan membenarkan dalilnya sendiri. Ia tidak akan bicara kalau menurutnya tidak perlu. Namun ia akan bicara apabila ia ditanya. Kalau menurutnya perlu untuk menjawab, maka akan menjawab. Sebaliknya jika menurutnya tak penting, maka ia akan diam. Dikarenakan menurutnya pembahasan tentang jalan menuju ma'rifat itu banyak berselisih paham sehingga akan menimbulkan perdebatan, maka ia memilih diam jika menurutnya tak perlu menjelaskan. Jadi intinya bagi yang sudah mengenal Allah tentu sudah menyadari siapa dirinya. Nah, karena sejatinya segala dalil dan semua tentang ilmu itu adalah jalan untuk agar mendapat ridha Allah semata-mata. Jadi segala yang ada dan yang nyata di dunia ini hanyalah sebagai simbol-simbol untuk menyadari dan meyakini bahwa yang tunggal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, adapun makom di dalam diri, adapun yang mempunyai itu adalah tajalli pada diri kita. Nah, la ilaha illallah, tiada yang mewujud, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Tuhan dan tempatnya lebih nyata pada insan. Nah, sangat nyata. Adapun Muhammad itu ialah fi'il pada kita, tapi sesungguhnya semuanya itu adalah fi'il Allah semata-mata. Allah Ta'ala juga adanya. Yang dinamai sebenar-benarnya rahasia Allah ialah sir Allah, An-Nasirullah namanya, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan yang menerima rahasia itu ialah insan kamil mukamil, manusia sempurna. Nah, untuk mengenal Tuhan tidak diperbolehkan dengan cara berhayal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi jangan menghayal, jangan mengada-adakan. Nah, kalau Anda istilahnya tafakkur,
itu kadang sering ada tak. Nah pertama itu hak, itu yang pertama itu yang hak yang benar. Nah ilham langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu perkataan kalamullah. Nah itu tidak bisa diganggu gugat lagi itu kalau yang pertama itu. Kalau yang lain-lainnya itu apa dari nafsu macam-macam lah datangnya. Nah jadi kita cerita sedikit. Di tempat daerah saya itu ada di hulu sungai itu Datu Sanggul. Kenapa dia dikatakan Datu Sanggul? Karena dia setiap malam, setiap saat, setiap detik dia tapakur. Nah menyanggul, arti menyanggul itu menanti, menanti, menanti ilham. Nah dia apa istilahnya, menunggu. Nah kalam. Nah, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, hari berapa tahun nggak tahu kita. Nah cuma dia menunggu ilham tadi, nang perkataan nang pertama tadi yang mana, nah nang hak tadi nang mana. Nah jadi setiap hari dilajiminya, di setiap hari lazimi saja. Nah jadi dia melajimi. Nah istiqomah ini sangat luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita istiqomah pasti kita berhasil. Pasti saya katakan kun jadi. Asal kita istiqomah, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa gundah, jangan pernah merasa berpikiran macam-macam, jangan pernah berpikiran kita gagal, oh orang itu baik, oh orang itu luar biasa, oh orang itu hebat. Tidak ada yang hebat. Nah ini benar-benar tanamkan. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda pegang, apapun Anda di jalan manapun, pasti sukses asal Anda istiqomah. Asal Anda istiqomah. Ini yang saya pegang dari dulu. Pesan guru saya dulu pertama, ini saja yang saya ingat. Kamu kalau nanti sudah bisa berusaha, istilahnya bisa memikirkan kehidupan alam semesta ini, istilahnya kamu kerjalah. Atau apapun pekerjaanmu itu, apapun ilmu yang kau tuntut itu, kamu istiqomah. Pasti kamu berhasil, pasti kamu akan dapatkan. Man jada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka akan dapat ya. Jadi pasti dapat, nggak bisa nggak, pasti asal kita istiqomah. Istiqomah ini terus-terusan kita, jangan pernah lalai, Nah jangan pernah lalai di jalan kita itu. Nah apapun omongan orang, apapun yang terjadi, walaupun kita berada dalam kesedihan, kedukaan, kepapaan, kehinaan, kenistaan, terus kita berjalan. Teguh pendirian kita, etikat kita teguh. Nah teguh pada jalan kita. Nah ihdinas siratal mustaqim tadi, teguh kita pada akidah kita, lurus. Berjalan saja, jangan tahu-tahu, jangan menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Jangan pernah menoleh kemana-mana, lurus saja. Nah jadi jangan pernah terpengaruh. Contoh umpama Anda istilahnya, nah ini kita contoh saja, umpama Anda mencintai istri Anda. Nah jadi jangan peduli omongan orang lain, jangan peduli apa-apa. Nah fokus saja dengan mencintainya, pasti Anda akan bahagia selama-lamanya, abadan. Nah jadi fokus saja, fokus intinya itu fokus saja. Apa yang kita inginkan itu fokus. Yang kita inginkan umpama Muhammad Rasulullah, fokus di Muhammad Rasulullah. Umpama yang Anda inginkan Allah, fokus kepada Allah. Jangan pernah terpengaruh apapun, bisikan apapun itu. Nah walaupun sekelas dia ulama besar apapun, dengarkan saja ceramahnya, istilahnya.
Nah, tuntut saja ilmunya, tapi kita tetap di jalan kita. Nah, sama dengan pembicaraan saya di sini. Nah, ambil baiknya menurut Anda, buang yang menurut Anda salah. Jadi jangan pernah kita ada perdebatan, jangan pernah ada perbedaan. Perbedaan ini adalah hikmah, rahmat Allah, karunia Allah, rahman rahim Allah. Jadi perbedaan pendapat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi jangan pernah kita membuat dibuat masalah. Nah, jangan pernah kita perdebatkan. Nah, anggap itu angin lalu, anggaplah angin sepoi-sepoi, anggap nyanyian para sufi. Nah, anggaplah nyanyian Ida Laila atau nyanyian Roma Irama atau nyanyian Inul Daratista, terserah saja. Nah, jadi hinaan apapun, cercaan, makian, itu jangan pernah Anda berhenti di jalanmu. Nah, teruskan jalanmu. Lurus saja di jalan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan wusul nanti. Nah, jadi memang kalau mau wusul ini memang Anda harus bersusah payah, bahkan puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, sangat susah memang, liku-liku kehidupan yang Anda jalani itu sangat susah, sangat berat. Tapi kalau Anda ikhlas, sabar, ridho, nah Anda menjalaninya dengan kecintaan tadi, dengan kecintaan umpama jalan Anda bermakrifat kepada Allah, jalan ma'rifatullah, berarti Anda cinta kepada Allah. Ini orang banyak berkata kalau cinta ini sudah buta, jadi dia tidak tahu lagi tahi kucing aja rasa coklat. Nah ini, jadi tanamkan benar-benar rasa cinta ini dulu. Nah, benar-benar cinta ini. Tapi jangan juga kita melalaikan. Nah, ini ada orang cinta tapi melalaikan kepada artinya nafkah zahir, nafkah batin kepada istri, umpama kepada keluarganya, anaknya, anak ibunya, tanggung jawab ini tetap terus kita jalani. Makanya kenapa saya bilang berat tadi. Karena tidak semudah yang dikatakan, tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang diceritakan. Jadi jangan mau enaknya saja. Semua di alam semesta ini harus susah. Tidak ada yang tidak capek. Kita tidur aja capek, kita makan aja kadang susah kalau kekenyangan. Nah, kadang kita nganggur aja lo susah. Jadi tidak ada yang enak selama kita berjalan di alam semesta ini. Selama darah masih mengalir, selama pikiran masih berpikir, selama denyut nadi kita masih berdenyut, selama jantung kita masih berdetak, kepayahan, kesusahan itu pasti ada, kecapean apa segalanya itu pasti ada. Jadi kita harus capek. Nah, inilah rahasianya orang yang tulus ikhlas berjalan di jalan kehadirat Allah, di jalan ma'rifatullah, di jalan kecintaan kepada Allah. Jadi haruslah Anda menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati. Wassalam al fakir.